hanya berhenti di Siantar dan juga di Penatapan Samosir. Penatapan itu, Parapat itu ngopi sebentar untuk meregangkan otot-otot. Nah, saya pikir yang diceritakan istri saya tadi itu berembun, jarak hanya 1,5 meter dilihat jalan ke depan. Sampai di bakat itu Pak Felix seperti ninja keren. Itu jalan terjal betul-betul ya, naik jurang di sebelah, dan juga dia tahu situasi. Saya tidak tahu situasi jalan, walaupun kita waktu itu penginjilan ke Barus pulangnya dari Bakat, tetapi kita dalam kondisi siang atau sore hari, jalan masih kelihatan. Ini jalan nggak kelihatan, embun awan begitu menutupi jalan. Jalan cuma 1,5 meter ke depan kelihatan. Pak Felix yang ini yang tahu jalan, yang pot-potan. Saya santai aja. Nah, yang luar biasanya sampai di rumah, saya kira kami langsung tidur. Pak Felix yang semangat. Dia cerita sama ibunya, mamanya Inam. Dia cerita tentang keadaan orang tuanya ini segala macam. Wah, ini kayaknya sinyal ini harus terjadi doa yang memang kita sudah janjikan untuk melayani Inam itu, ya kan? Tetapi saya tidak pikir malam itu juga, ya kan? Nyampe udah 1:30 malam. Saya pikir besok pagi lah, gitu kan? Habis tidur sarapan itu kan masih jam 2 kok acara seminarnya. Oh, ini langsung 1:30 malam, langsung eksekusi malam-malam. Wah, selesai, sudah baru tidur. Wah, ini semangat Pak Felix ini luar biasa juga, saya pikir. Sampai malam juga nyampe minta dieksekusi. Nah, itu yang saya ingat. Nah, abangnya itu yang gembala GBI malah nyesal melihat fisik saya terlalu keren gitu. Tetapi malah dia menyesal kenapa, apa namanya, ya sepertinya itulah. Nah, ternyata waktu memberitakan firman Tuhan berapi-api begitu, dan juga bahwa Tuhan diberkati. Nah, hari Kamis kemarin kita belajar dari Kisah Rasul 1 ayat 3. Selama 40 hari Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Murid kelompok 3, terutama terlebih dahulu kepada Maria, lalu kepada kelompok 12, kelompok 120, terakhir kepada kelompok 500 dituliskan dalam 1 Korintus 15. Nah, dia menunjukkan, dia bercerita, dia meneguhkan bahwa kedatangannya diutus Bapa adalah untuk mempersiapkan kerajaannya. Jadi pesan yang selalu disampaikan berulang-ulang selama 40 hari ialah pesan tentang kerajaan surga. Yesus mengajarkan gaya hidup berkerajaan. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua, apa yang Tuhan pesankan? Kisah Rasul 1, kalimat yang terakhir di ayat 4 dan ayat yang kelima. Tapi lompat aja, saya kira. Atau ayat keempat terakhir. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dua pesan inilah yang Tuhan tinggalkan sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Ini pesan yang sangat penting. Termasuk ini diteruskan kepada kita gereja perjanjian baru. Yang pertama, dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Itu artinya baptisan Roh Kudus.
komitmen untuk hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Siapa yang siap? Hidup dalam baptisan air, hidup dalam baptisan Roh Kudus. Wow, ini komitmen kita untuk hidup sampai selama-lamanya. Nah, sebab itu, kalau bicara tentang Roh Kudus, bahasa teologianya ini bicara tentang doktrin, ini bicara tentang membosankan. Kalau tidak bisa direalisasikan dalam hidup sehari-hari, bicara doktrin ini membosankan. Tetapi lihat, kalau kita bisa merealisasikan dalam hidup sehari-hari, ini sesuatu yang sangat menggairahkan. Siapa di sini yang pernah atau masih melakukan bisa bersekutu dengan Roh Kudus, bisa berbicara, selamat pagi Roh Kudus? Siapa yang masih bisa melakukannya? Kalau kita masih bisa memanggil dia sebagai seorang pribadi, kita akan bisa menjaga hidup dalam kekudusan. Kalau kita berkata kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus, kita pasti bisa menjaga perkataan kita. Dalam 2-3 hari ini, kami larut di dalam berkeluarga. 3 hari 2 hari kemarin, kami larut di dalam peristiwa adat istiadat, melakukan semua acara keluarga demi keluarga. Lalu kemarin keluarga itu ada di belakang, di rumah. Lalu kami larut dalam 2-3 hari. Saya perhatikan semuanya, perkataan demi perkataan dalam keluarga. Ya, ada yang mereuni tentang orang tua, ada yang berbicara tentang keadaan keluarga, dan saya larut. Tetapi saya terus menjalin komunikasi dengan Tuhan. Saya sudah terbiasa bisa berbicara dengan manusia, tetapi saya bersekutu dengan yang di dalam. Apa yang mereka bicarakan Tuhan? Kemana tujuannya Tuhan? Apa motivasi mereka berbicara? Itu telah terbangun sekian lama, sehingga tidak gampang larut dalam arus dunia ini. Selalu berkomunikasi dengan yang di dalam, selalu bertanya dengan apa yang di dalam. Lalu kemana arah tujuannya pembicaraan ini? Lalu kalau saya perhatikan, saya terlalu banyak diam. Saya pikir joke apa yang perlu saya mengingat. Kebetulan anak abang saya itu ikut. Lalu dia berkata, oh baju saya ini kok 1 tahun ini kok makin sempit ya, kayaknya selimpit, dia bilang. Nah, lalu saya berpikir, wah ini bisa jadi joke ini, saya pikir. Oh bajumu selimpit ya, sebentar lagi jadi salompit, saya bilang. Nah dikatakan dalam 1 tahun ini saya makan banyak, jadi dia mengatakan ini menjadi makin sempit. Nah saya berpikir bagaimana caranya bisa larut dengan keluarga. Tapi saya merenungkan perkataan demi perkataan. Memang ada garis pemisahnya. Tetapi begitulah caranya kita, bagaimana caranya untuk mengaplikasikan kebenaran dengan kehidupan. Gaya hidup dalam keluarga, gaya hidup dengan hukum, adat istiadat, kebenaran. Tapi gaya hidup berkerajaan
gaya hidup bersekutu dengan Roh Kudus, kita akan dibawa masuk ke area itu. Kita harus pelan-pelan bisa meninggalkannya. Tetapi sekalipun kita masih hidup bersama-sama dengan di dunia ini, kita tetap bisa merealisasikan kebenaran demi kebenaran. Apa yang dibagikan Roh Kudus diterjemahkan dalam gaya hidup keluarga, gaya hidup sehari-hari. Itu yang saya kerjakan dalam 2-3 hari ini. Sekalipun misalkan apa yang mau saya sampaikan, saya timbang-timbang, wah ini belum bisa diterima, udah saya sampaikan lewat. Nah, jadi gaya hidup berkerajaan dan gaya hidup bersekutu dengan Roh Kudus itu perlu latihan. Itu perlu latihan. Nggak bisa kita duduk sebagai hakim lalu mempersalahkan keluarga. Yesus katakan di kayu salib, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Di sana saya mengerti manusia rohani bisa menilai manusia duniawi, tetapi manusia duniawi tidak bisa menilai rohani. Tetapi kita tidak bisa duduk sebagai hukum untuk menghakimi mereka. Tidak bisa. Kita harus menjangkau mereka. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat. Saya katakan tadi, belajar tentang Roh Kudus kalau hanya dalam doktrin itu sangat membosankan. Tetapi kalau kita bisa realisasikan dalam hidup sehari-hari, itu menjadi satu kehidupan yang menggairahkan. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah mengalaminya. Bersekutu dengan Roh Kudus, ketika kita mendapatkan tuntunan hasil persekutuan dengan Roh Kudus, itu berbeda, sesuatu yang memerdekakan. Mungkin kita dapat masalah, lalu kita pergi ke pendeta, kita pergi ke pelayan. Ada begitu banyak nasihat kebenaran yang diberikan, tetapi kita hanya butuh satu pewahyuan. Kita hanya butuh satu jamahan dari Tuhan. Kita hanya butuh jalan keluar dari Tuhan. Dan ketika itu kita dapatkan, kita mengalami kemerdekaan dan kelepasan yang luar biasa. Itu hasil persekutuan dengan Roh Kudus. Itu berbeda. Itu muncul seperti emas yang meluap-luap dari kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita lihat, apa sih fungsi Roh Kudus? Nah, sekali lagi, kalau Bapak Ibu mendengar sebagai doktrin ini sebagai sesuatu yang membosankan, tetapi kalau Bapak Ibu mendengarnya sebagai suatu kegairahan untuk mengalami persekutuan dengan Roh Kudus, ini sesuatu yang menghidupkan. Nah, lihat, apa gunanya, fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama, Efesus 1 ayat 14. Kita baca. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Ini tidak lepas dari perikop. Ini yang sering kita bicarakan, Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Bahwa Bapa di surga telah menyediakan segala berkat rohani di dalam surga bagi kita. Segala. Ada di sini marga segala. Segala berkat rohani dalam surga. Untuk mendapatkan itu, Bapa memberikan Roh Kudus sebagai jaminan bagi kita. Untuk mendapatkan segala berkat rohani, untuk mendapatkan warisan itu, uang muka. Nah, begini, tandanya dipersekop uang muka dari semua janji Bapa yang disediakan kepada kita.
Dia memberikan Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menerima janji Bapa. Yang sepakat boleh katakan amin. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menerima janji Bapa. Nah lihat, dan Roh Kuduslah yang membuat kita bisa mengalami keselarasan, keharmonisan dengan Bapa. Sebab dalam Efesus 1 ayat 5 itu dikatakan dalam kerelaan kehendaknya. Dalam kerelaan kehendaknya artinya waktu Tuhan menyatakan kehendaknya, kita pun mengikuti, menyelaraskan diri, mengharmonisasikan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Itu artinya dalam kerelaan kehendaknya. Itu bisa kita peroleh, itu bisa kita raih, itu bisa kita miliki dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sebab Roh Kuduslah yang menyatakan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Saudara pribadi kan? Jadi kata kasarnya begini, Roh Kudus adalah yang mengetahui semua rahasia Allah Bapa. Coba dibuka 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Roh Kudus adalah pribadi yang mengetahui semua rahasia Allah. Lihat, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Artinya pemegang rahasia Allah adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak mengenal Roh Kudus atau kita tidak bergaul dengan Roh Kudus, kita tidak mengenal Allah. Lihat betapa pentingnya pribadi Roh Kudus. Amin. Amin. Bukan berarti berbahasa roh otomatis tahu Roh Kudus. Berbahasa roh adalah membangun diri kita, membangun manusia rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Coba 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi lihat, waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, lihat Bapak Ibu, roh kita sedang berbicara dengan roh Allah. Lalu waktu kita tidak mengerti, roh Allah berbicara melalui roh kita. Hal-hal yang rahasia dari Allah dinyatakan pribadi Roh Kudus di dalam roh kita. Ini tidak bisa dipelajari dengan hukum matematik. Ini tidak bisa dipelajari dengan hukum psikologi. Ini di atas intelektual. Iman itu di atas intelektual. Tetapi iman tidak bertentangan dengan intelektual. Tetapi iman berada di atas intelektual.
Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Sekalipun dia tidak tamat SD, Allah menyatakan apa yang tidak pernah dilihat. Hati. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan di ayat 10 tadi bahwa Roh Kudus menyatakannya. Nya itu apa? Nya itu artinya apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai pribadi yang menggantikan posisi Allah Bapa. Jadi Allah Bapa itu ada tetap di tahtanya. Lalu Roh Kudus mewakili dia di mana-mana. Amin. Roh Kudus menyatakan rahasia kehendak Allah Bapa. Makanya waktu Yesus juga ada di dunia ini, dia tidak pernah putus hubungan dengan Roh Kudus. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, pribadi Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Yang sepakat katakan amin. Amin. Yang kedua, yang pertama tadi adalah jaminan bagi kita menerima semua janji Bapa. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 26. Ingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada dari Roh Kudus. Yang pertama mengajarkan. Yang kedua adalah mengingatkan. Mengajarkan yaitu apa? Bukan kalimat demi kalimat apa yang saudara dengar dari mulut saya. Mengajarkan itu adalah khotbah di dalam khotbah. Mengajarkan itu adalah waktu saya berbicara, Bapak Ibu menangkap sesuatu di dalam khotbah itu. Tuhan berbicara yang baik sesuai dengan kebutuhan Bapak tadi. Waktu Bapak Ibu mendengar khotbah seperti ini, Bapak Ibu juga mendengar muncul kalimat yang memberikan jalan keluar atas persoalan, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran Bapak Ibu, yang mungkin selama ini kita doakan, kita tanya kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan munculkan sebagai rema. Itu artinya mengajarkan. Dan itu tidak tahu orang lain, hanya kita pribadi. Roh Kudus mengajarkan secara pribadi dalam hidup kita. Nah ini yang Bapak Ibu respon. Mari catat ini. Amin Bapak Ibu. Catat ini. Melihat waktu Bapak Ibu mencatat itu, bawa pulang ke rumah. Waktu Bapak Ibu di dalam doa deklarasikan firman itu, firman rema, khotbah di dalam khotbah itu, lalu berbahasa roh. Itu artinya kita sedang membangun manusia roh di hati kita. Waktu kita berbahasa roh dengan suara yang keras, lalu kita merenungkan Taurat itu, firman itu di dalam pikiran kita, kita sedang membangun manusia rohani kita. Tanpa sadar, kita sedang membangun otot-otot rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan 1 Korintus 14 ayat 2 tadi. Kembali lagi 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah
Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Lihat Bapak Ibu, waktu kita mengucapkan, mendeklarasikan kata-kata kalimat yang kita dengarkan dari Roh Kudus, yang kita catat tadi, lalu kita bangun dengan membangun manusia roh kita dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Lihat, akan tiba waktunya dia akan memberikan kata-kata atau kalimat yang baru. Dan itu kita tangkap. Disitulah kita membangun manusia rohani kita dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak membangun manusia rohani hanya lewat persoalan. Ini tahap pertumbuhan tingkat kedewasaan lebih tinggi. Kita membangun manusia rohani kita bukan hanya lewat persoalan, tetapi lewat perkataan Tuhan. Tetapi seringkali waktu kita belum mencapai tingkat kedewasaan seperti ini, Tuhan bawa kita bertumbuh lewat persoalan demi persoalan. Tapi kalau kita sudah terbiasa hidup seperti ini, persoalan tidak lagi sering mengunjungi kita. Tapi kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Siapa yang mau hidup seperti itu? Kita nggak lagi hidup dalam persoalan dari persoalan, tetapi kita hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Lihat, Roh Kudus berfungsi untuk mengajarkan kepada kita. Lalu kita yang diajarkan, kita menyambutnya. Kita membangun manusia rohani kita. Kita deklarasikan kebenaran yang kita dengar. Lalu kita berkata-kata dalam bahasa rohani. Kita sedang membangun. Namanya membangun. Ada batu bata, ada batako, ada semennya. Kira-kira begitu fungsinya bahasa roh dengan firman Tuhan. Waktu kita membangun demikian, kita sedang membangun manusia rohani kita. Lalu yang kedua, berfungsi mengingatkan. Selain mengajarkan kepada kita, yang kedua berfungsi untuk mengingatkan. Mengingatkan artinya seperti menyambung benang merah. Waktu kita mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan, lalu Roh Kudus akan menyambungkannya dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan sebelumnya. Itu seperti benang merah. Oh, itu ternyata artinya ya. Oh, itu rupanya gunanya aku pergi ke sana kemarin. Aku tidak mengerti. Tetapi setelah aku melangkah, oh Tuhan seperti menunjukkan benang merahnya, menyambungkannya, mengingatkannya. Itu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia tidak mengizinkan kita berjalan sendirian. Dia akan menuntun kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Dia akan mengingatkan kita akan satu kebenaran dengan kebenaran yang lain. Jadi sehingga kebenaran itu seperti pasal yang dipersatukan menjadi satu gambaran tubuh Kristus. Itu yang membuat kita hidup semakin dewasa. Kita bisa memandang dari berapa banyak hal. Kita tidak gampang menghakimi orang lain lagi. Sekalipun manusia itu orang berdosa, kita bisa melihat dari hukum kekekalan bahwa Tuhan sebetulnya mencintai semua orang, termasuk orang berdosa. Tuhan pun tidak ingin seseorang untuk dihakimi. Tuhan tidak pernah merancangkan neraka untuk orang dihukum. Tidak pernah dalam rancangan Tuhan. Neraka ada itu karena iblis ada. Kalau iblis tidak ada, neraka pun tidak Tuhan rancangkan ada. Amin. Apalagi untuk kita manusia. Coba dinaikkan lagi. Agak mendem.
Neraka itu tidak ada dalam rancangan Tuhan. Yang ada dalam rancangan Tuhan adalah hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Itu dia. Jadi kalau ada kita hidup gampang untuk menghakimi orang lain, apalagi selama orang anak percaya, orang percaya, itu cuma koreksi diri. Sedangkan kepada orang berdosa, Tuhan tidak ingin kita menghakimi. Amin, Bapak Ibu. Kalian, dia selain mengajarkan, dia juga mengingatkan kita, menyambungkan benang merah demi benang merah, sehingga kebenaran demi kebenaran yang seperti puzzle yang terpisah-pisah itu nyambung satu dengan yang lain, membuat cara pandang kita naik menjadi lebih dewasa. Kita bisa lebih menilai segala sesuatu dari sudut kacamata Tuhan. Nggak gampang lagi menghakimi. Maka benarlah yang Tuhan katakan, penghakiman itu miliknya Tuhan, tidak milik kita lagi. Kita semakin dewasa, semakin menghargai ciptaan Tuhan yang lain. Amin, Bapak Ibu. Kita akan semakin menghargai. Semua yang disebut orang, semua yang disebut manusia, rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka tidak pernah gagal. Tapi yang menggagalkan adalah manusia itu sendiri. Tuhan tidak pernah gagal di dalam setiap rancangannya. Yang ketiga, yang pertama tadi sebagai jaminan, yang kedua mengajarkan dan mengingatkan, yang ketiga Roh Kudus akan menginsafkan kita akan kebenaran. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Ayat 8. Ya, kita baca. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan, pertama, dunia akan dosa. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga, penghakiman. Coba nyambung ayat 9 sampai 10. Ya, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Jadi definisi manusia berdosa di hadapan Tuhan adalah karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu definisi manusia berdosa. Yang kedua, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Ini tujuannya Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran. Kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak menginsafkan dosa kepada kita. Tuhan tidak tertarik atas dosa yang kita lakukan. Malah iblis yang tertarik akan dosa yang kita lakukan. Dia datang untuk menuduh dan mendak. Jadi buat selama ini doktrin yang berkata bahwa Tuhan sangat tertarik akan dosa yang kita lakukan. Dosa itu tidak ada dalam perhatian Tuhan. Nah, fungsi Roh Kudus, kalau kita jatuh dalam dosa, Dia datang menginsafkan akan kebenaran, bukan menginsafkan akan dosa. Bukan datang untuk menginsafkan akan dosa. Dia menginsafkan akan kebenaran supaya kita kembali kepada Bapa. Karena aku pergi kepada Bapa, supaya kita kembali kepada Bapa, supaya kita kembali kepada kebenaran, supaya kita bertobat, menyesal dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu Tuhan tertarik. Itu tujuan Roh Kudus diutus dalam kehidupan kita. Bukan untuk kembali kepada dosa, merenungkan dosa siang dan malam. Tidak. Tetapi kita tinggalkan jalan yang jahat. Kita tinggalkan dosa.
Tuhan tidak tertarik. Sebab itu Roh Kudus tujuannya datang kepada kita orang-orang benar adalah menginsafkan kita akan kebenaran, bukan menginsafkan kita akan dosa. Amin Bapak Ibu? Bisa paham? Bisa mengerti? Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran, bukan menginsafkan kita akan dosa. Kalau kita menginsafkan akan kebenaran, maka kita akan meninggalkan segala dosa. Bukan menginsafkan akan dosa, bukan mengingatkan akan setiap pelanggaran yang kita lakukan. Itu pekerjaan dari iblis. Pekerjaan dari Roh Kudus tidak menginsafkan kita akan dosa, tetapi mengingatkan kita akan kebenaran, supaya kita kembali kepada Bapa. Amin. Supaya kita mengalami kemerdekaan dari dosa, supaya kita dengan bebas dan merdeka meninggalkan setiap dosa dan pelanggaran kita. Lalu kita dengan sadar kembali kepada Bapa karena mengasihi Dia. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Itu tujuan Roh Kudus. Lihat kita betapa pentingnya Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Lalu menginsafkan akan dunia, akan terjadi penghukuman. Itu tidak perlu kita bahas ya. Nah, lihat Bapak Ibu, ayat 12 dan 13 dari Yohanes 16. Lihat, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Waktu itu Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Waktu itu dia belum meninggalkan murid-muridnya, Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi artinya kamu belum dapat menanggungnya. Setiap kebenaran firman Tuhan itu belum bisa dimengerti oleh murid-muridnya. Dalam Injil Matius saja 4 kali Yesus memberitakan tentang kematiannya, dan itu pasti dilewatinya. Bahkan itu sebagai tanda bagi dia yang disebut Mesias. Pewahyuan yang diterima oleh Petrus dalam Injil Matius pasal 16, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Waktu Yesus menceritakan pertama kali apa itu arti Mesias, bahkan Petrus menyeret Yesus, guru, sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu. Lihat, walaupun firman itu diterima, tetapi murid-muridnya belum bisa menanggungnya, belum bisa mengertinya. Dan itu diulang-ulang sampai 4 kali di Injil Matius, paling banyak di Injil Matius. Yesus menceritakan tentang penderitaan yang akan dia. Tapi coba lihat, ketika Yesus mati di kayu salib, tetap mereka lari kan? Artinya mereka belum bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Walaupun dikatakan engkau akan tercerai-berai, engkau akan lari, datanglah pahlawan sok jagoan ini. Guru, kalau mereka lari, aku tidak akan lari. Wow, dia muncul seperti seorang pahlawan, tetapi kenyataannya sama mak-mak aja dia kalah, sama anak kecil aja dia kalah. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah lihat, sebelum Roh Kudus dicurahkan, engkau tidak bisa menanggungnya. Engkau walaupun sudah tahu firman, walaupun sudah mendengar firman dari aku, tetapi engkau belum bisa menanggungnya, engkau belum bisa mengerti. Tapi coba lihat, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus pun berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dia langsung bisa menerjemahkan apa yang di kitab Yoel pasal 2 ayat 28 itu sedang terjadi. Mereka berkata, oh mereka sedang mabuk anggur. Tetapi dia berkata, ini
jam 9 malam. Dia terangkan dengan jelas apa yang diketahui Yoel sedang terjadi di Genapi, bahwa mereka sedang mengalami baptisan Roh Kudus. Roh Kudus sedang turun memenuhi hidup mereka. Petrus muncul dari seorang penakut menjadi seorang pemberani. Amin, Pak, si berani. Iya, Petrus menjadi pribadi yang luar biasa. Semua murid-murid yang penakut menjadi pemberani. Wow, luar biasa. Lihat pribadi Roh Kudus itu datang untuk kita bisa menanggung, kita bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, oleh Yesus. Nah, yang kedua dari Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Bagian ini, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini luar biasa kan? Ini yang ditiru oleh para normal, yang disebut indigo di media sosial. Mereka hanya bisa mengintip. Para peramal itu bisa mengintip, tetapi tidak bisa mengerti secara tepat dan kuat. Sebetulnya mereka sedang meniru apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berfungsi untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang melalui mimpi, penglihatan, dan nubuatan. Itu dikatakan di kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Kita bisa mengetahui hal-hal yang akan datang sekalipun kita tidak mengerti. Tetapi waktu kita kejar untuk mengerti, waktu kita bermimpi, kita bisa membedakan ini mimpi dari Tuhan, mimpi dari iblis, atau mimpi daripada keadaan yang sedang kita alami, yang sedang mempengaruhi otak motorik kita secara psikologi. Jadi ada 3 sumber mimpi, dari Tuhan, dari setan, atau dari pengalaman hidup yang sedang kita alami. Dan Tuhan lebih banyak berbicara lewat mimpi. Siapa di sini yang pernah mendengar suara Tuhan dari mimpi? Oh, banyak yang ragu-ragu kayaknya. Saya tidak tahu, Pak, itu dari Tuhan apa dari hantu. Itu dilatih oleh jam terbang kita. Dari mana kita bisa membedakan dari Tuhan atau dari hantu? Dari kebenaran yang kita sedang miliki. Kebenaran itu sebagai filter, Roh Kudus itu sebagai filter, dan kita bisa membedakannya. Semakin kita akurat menerjemahkannya, dan waktu kita mengikuti perintah yang ada di dalamnya, maka kita akan semakin tajam mengerti apa itu kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita sembarang menerjemahkan, wah, itu bisa jadi bahaya. Kita bisa berbahaya salah menerjemahkan mimpi. Sebab itu menerjemahkan mimpi tidak pakai pikiran, tetapi pakai persekutuan dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, masih banyak lagi fungsi Roh Kudus. Nah, yang terakhir, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini inti daripada Roh Kudus. Ini inti daripada Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh dunia, Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Intinya adalah kamu akan menjadi saksiku. Bukan berarti begini,
kamu akan bersaksi. Tapi kamu akan menjadi saksiku. Saksiku ini artinya apa? Kita hidup digamparin orang, apa respon kita? Kita mau disebut lemah lembut, kalau kita dimaki-maki, apa respon kita? Kalau kita dipersalahkan orang, lalu kita membela diri, lalu kita dipaksakan tetap dipersalahkan, apa respon kita? Di sana kita mengetahui bahwa kita telah menjadi saksi Tuhan atau tidak. Saksinya Tuhan adalah yang pertama, menjadi saksi Tuhan. Sekalipun lingkungan kita belum bisa melihat kita menjadi saksi, tetapi yang pertama, kita harus yakin menjadi saksinya Tuhan. Bahwa kita hidup dalam kebenaran. Kita nggak boleh saksi, kita harus berjalan dalam kebenaran. Menjadi saksi kata Tuhan di hadapan Tuhan terlebih dahulu, kita bisa percaya bahwa aku sedang mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita nggak bisa bohongi. Sekalipun kita berkata di hadapan orang ya di atas ya, tetapi di hadapan Tuhan kita nggak bisa bohongi. Apakah kita hidup ya di atas ya? Apakah kita telah menjadi saksinya Tuhan? Roh Kudus akan menolong kita, akan menginsafkan kita karena kebenaran. Lalu mari kita ikuti itu, dan kita hidup dalam saksinya Tuhan. Sehingga nanti dalam waktunya Tuhan akan mulai memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada kita sebagai saksinya Tuhan. Lalu mulai akan Tuhan perlihatkan, oh iya, ternyata benar dia saksinya Tuhan. Waktu akan membuktikannya. Nggak bisa kita tolong, nggak bisa kita menolong waktu, nggak bisa kita menolong Tuhan. Kalau kita mencoba menolong Tuhan, itu sama seperti kebodohan Abraham yang dilakukan. Dia mencoba menolong Tuhan. Waktu Tuhan berjanji engkau akan memiliki keturunan sebanyak pasir di laut, bintang di langit. Dia tidak mempunyai keturunan dari Sarah. Dia tidak sabar menunggu 25 tahun. Lalu Sarah menyodorkan Hagar. Dia mencoba menolong Tuhan. Dia terima. Enggak ada buaya katanya yang enggak menolak bangkai. Waktu Sarah menyodorkan Hagar, maka diterima. Dia mencoba menolong Tuhan untuk memperoleh keturunan. Tetapi Tuhan mengatakan dari keturunan Ishaklah yang akan menggenapi janji. Lihat dampak dari dia mencoba menolong Tuhan sampai sekarang keturunan Ismail menganiaya keturunan Ishak. Lihat dampak daripada mencoba menolong Tuhan. Jangan mencoba menolong Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biar waktunya Tuhan yang memunculkan kita sebagai saksinya Tuhan. Tidak ada yang mencoba menolong Tuhan. Melihat baru bisa terjadi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Satu minggu ke depan ada banyak gereja Tuhan yang masih menantikan Roh Kudus. Kita tidak menantikan Roh Kudus lagi tercurah. Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Kalau ada gereja yang menerjemahkan pencurahan Roh Kudus yang pertama di Kisah Rasul pasal yang kedua, pencurahan yang kedua di Wales, yang ketiga ini yang sedang dinanti-nantikan, itu memang versi mereka.
Tetapi bahasa Alkitabnya tidak ada seperti itu. Kalaupun Roh Kudus dicurahkan secara sporadis, secara lokal, yang membawa dampak ke dunia ini, itu bukan pencurahan Roh Kudus, tetapi itu lawatan Tuhan. Itu lawatan Tuhan. Tidak bisa kita pungkiri. Lawatan Tuhan terjadi, itu membawa penginjilan, pertobatan yang luar biasa. Tetapi kalau istilah pencurahan Roh Kudus yang pertama, kedua, dan ketiga, tidak ada yang di Alkitab. Tetapi yang di Alkitab dikatakan hujan awal, hujan air, hujan awal dan hujan air dicurahkan bersama-sama. Itu menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hujan awal dan hujan air berbicara tentang penginjilan kepada orang-orang di luar Israel. Itu hujan pertama. Hujan yang kedua, penginjilan ketika Injil itu dibawa masuk ke Yerusalem kembali. Itu hujan dan awal, hujan air dicurahkan bersama-sama. Itu penginjilan secara dunia. Itu puncak daripada hujan awal dan hujan air dicurahkan bersama-sama. Baru Yesus datang kembali. Amin Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu mendengar tentang fungsi Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu mendengar secara doktrinal, itu sangat membosankan. Tetapi kalau kita melihat secara fungsi, Roh Kudus sebagai jaminan, persekot, tanda jadi. Bayangkan kalau kita tidak mendapat itu, kita tidak mendapatkan semua janji Bapa. Amin Bapak Ibu. Amin. Apalagi yang kita terima kalau kita tidak percaya kepada Roh Kudus. Lalu yang kedua, dia berfungsi mengajarkan. Mengajarkan dan juga mengingatkan kepada kita. Setiap pemberitaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan, dia mengajarkan firman rema, khotbah di dalam khotbah. Itu perlu kita miliki. Lalu kita deklarasikan, kita berbahasa roh, kita membangun manusia rohani kita. Lalu yang kedua, mengingatkan kita seperti benang merah. Karena kebenaran demi kebenaran, waktu Tuhan Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain, itu masih terpisah. Tetapi waktu Tuhan ingatkan kebenaran demi kebenaran seperti puzzle yang dipersatukan, yang membuat tubuh Kristus terbentuk dalam bentuk kebenaran dalam kehidupan kita, yang membuat kita boleh bertumbuh semakin dewasa. Kita boleh memandang seperti Kristus memandang. Kita tidak berdiri sebagai hakim, tetapi kita sebagaimana Kristus menyayangi, mengasihi semua orang yang percaya, termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Demikianlah kita mengasihi juga semua orang. Itu menunjukkan kita pribadi yang semakin dewasa. Amin. Jadi kalau ada muncul sesuatu sifat yang menghakimi, mari buang jauh-jauh. Itu pertanda kita menunjukkan belum dewasa. Lalu yang ketiga, berfungsi Roh Kudus untuk menginsafkan kita akan kebenaran. Bukan menginsafkan kita akan dosa, supaya kita kembali kepada Bapa. Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran. Iblislah yang menginsafkan kita akan dosa, tetapi Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran. Lalu dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran untuk menerima janji Bapa. Lalu yang terakhir, memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kita lebih daripada paranormal. Amin. Jadi kalau dulu dikatakan ya, kalau kita hidup bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita bahkan bisa seperti mengerti masa depan seseorang dari peristiwa. Ini namanya kecerdasan rohani. Kita bisa menerjemahkan kehidupan seseorang. Lalu kalau dulu dibilang begini, Bapak kayak buku dia, kita nggak bisa terima. Tapi waktu dibilang, Bapak
itu saya paranormal, artinya para di atas normal. Sebab paranormal adalah orang-orang rohani yang bisa menilai manusia dunia. Tapi manusia dunia tidak bisa menilai orang-orang rohani. Amin Bapak Ibu. Tapi itu tidak mudah diraih. Kita harus hidup dalam pertumbuhan secara rohani. Kita harus semakin hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Seperti penglihatan Nabi Yeskiel di Perjanjian Lama, dikatakan dia melihat orang yang berjalan di atas semata kaki. Semata kaki itu masih bebas bergerak kemana-mana. Tetapi ketika air itu seatas lutut, kita tidak terlalu bebas lagi ya. Kita mulai makin dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga makin tidak bebas lagi. Kita makin tidak bisa bergerak sesuka hati kita. Tetapi sudah mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah mulai kita mengikuti sebagian besar kehendak daripada Roh Kudus. Waktu setinggi dada, kita sama sekali tidak bisa lagi melakukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Waduh, sudah 12. Kita bangkit berdiri. Kalau apa ya, tanpa kesaksian tadi ya. Kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih Engkau memberikan Roh Kudus bagi hati kami orang percaya. Engkau memberikan Roh Kudus yang mengetahui rahasia pribadi Allah, yang Engkau nyatakan di roh kami lewat persekutuan kami dengan Engkau yang kami bina setiap hari. Kami boleh menikmati rahasia-Mu ya Allah, rahasia yang dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, yaitu apa yang belum pernah kami dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati kami, apa yang belum pernah kami lihat. Itu yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu. Biar kami mendengar firman ini bukan hanya sebagai doktrin, tetapi terrealisasi dalam hidup kami. Roh Kudus, biar Kau mengambil alih kehidupan kami. Semakin dewasa kami dalam mengenal pribadi-Mu, Engkau semakin menguasai hati kami, pikiran kami, lewat kebenaran demi kebenaran firman. Engkau tuntun kami Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan tuntun kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau menyertai kami, menjagai kami, melindungi kami, bahkan menyediakan segala kebutuhan kami untuk kemuliaan nama. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Baik yang berkeluarga, suami, istri, dan anak-anak, baik dalam bekerja, dalam pelayanan, dalam bentuk usaha, Engkau memberkati umat-Mu sepanjang minggu ini. Dan biar kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan, bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kota dan bangsa kami. Kami mengucap syukur tinggal di kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebelum kami meninggalkan tempat ini, biar kami mengangkat tangan kami siap untuk menerima berkat. Ulanglah, bawalah segala berkat kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
damai sejahtera anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman dari pengumuman tambahan. Terpujilah Tuhan karena anugerahnya kembali kita bersuka cita dikarenakan salah satu dari anggota Komsel kita, yaitu keluarga Bapak Siahan, Bu Siltonga atau Ibu Angel, telah dikaruniakan seorang anak perempuan dengan lahir normal. Puji Tuhan, pada tanggal 25 kemarin Bapak Ibu. Nanti kita akan menerima pemberitahuan selanjutnya dari Ibu Angel, dari keluarga Bapak Siahan, Boris Tolong. Terima kasih pengumuman untuk kita di wadah kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak lupa kita persembahan pembangunan untuk ke depan juga ya Bapak Ibu. Persembahan pembangunan kita mulai ke depan. Mari kita sambil membawa persembahan kita ke depan, kita naikkan pujian Tuhanku Maha Besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.